Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa kembali dengan Pak Aziz dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI di bab 8 tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anakku semua, setelah kalian mempelajari fikih tentang puasa sunnah pahala melimpah, mari kita mempelajari tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelumnya mari kita awali pembelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya bisa diamati gambarnya. Gambar di sini. Ini ada gambar Ka'bah sebetulnya. Dari gambar ini bisa dibuat beberapa pertanyaan. Di antaranya, mengapa Nabi Muhammad SAW dipilih sebagai Rasul? Kemudian, apa tanda-tanda bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul? Apa bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW? Kemudian, mengapa Rasulullah mendapatkan keistimewaan atau mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk lebih mengetahuinya, marilah kita ikuti pembelajaran tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Pengertian mukjizat. Setiap nabi dan rasul memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki para nabi dan rasul disebut mukjizat. Setiap nabi diberikan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu karena setiap nabi dan rasul dalam menjalankan tugas menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mendapatkan rintangan dan tantangan dari orang-orang yang memusuhinya. Mukjizat hanya dikaruniakan kepada nabi dan rasul untuk menguatkan kenabian atau sebagai bukti bahwa ia adalah benar seorang nabi. Mukjizat datang atau muncul pada saat yang sangat diperlukan. Misalnya ketika Nabi Ibrahim pernah dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Nah, yang termasuk mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW atau tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah hancurnya pasukan gajah di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW terdapat kejadian yang luar biasa, yaitu ada serombongan pasukan gajah yang dipimpin Raja Abroha, gubernur kerajaan Habsyi di Yaman, hendak menghancurkan Ka'bah karena negeri Makkah semakin ramai dan bangsa Quraisy semakin terhormat dan setiap tahunnya selalu padat umat manusia untuk berhaji. Ini membuat Abroha iri dan Abroha berusaha membelokkan umat manusia agar tidak lagi ke Makkah. Abroha mendirikan gereja besar di San'a yang bernama Al-Qunes. Namun tak seorang pun mau datang ke gereja Al-Qunes itu. Abraham marah besar dan akhirnya mengerahkan tentara bergajah untuk menyerang Ka'bah. Di dekat Makkah, pasukan bergajah merampas harta benda penduduk termasuk 100 ekor untanya Abdul Muthalib. Keadaan kota Makkah sepi, tentara Abroha dengan luasa masuk Makkah dan siap untuk menghancurkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah tersebut hingga tembus ke badan sampai mati. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Pasukan bergajah hancur lebur mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegagalan pasukan gajah menghancurkan Ka'bah merupakan kabar gembira bagi kafir Quraisy. Kekalahan pasukan Abroha dalam menyerang Ka'bah sangat berarti bagi penduduk Makkah. Kaum Quraisy, para penjaga Ka'bah, mengartikan serangan itu sebagai pertanda bagi suatu peristiwa masa depan yang berhubungan dengan tempat ibadah, yaitu Ka'bah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehancuran dan kekalahan tentara gajah yang dipimpin Raja Abroha merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW.
karena peristiwa ini terjadi beberapa saat sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibundanya adalah Aminah. Nah, anak-anak semuanya, dari paparan tadi di atas, silahkan kalian menanggapi pernyataan-pernyataan berikut ini dengan memberi centang pada kolom jawaban yang di bawah ini berdasarkan pernyataan yang disajikan. Di sini ada TS, KS, dan S. Di bawah sudah ada keterangannya ya. TS tidak setuju, KS kurang setuju, S setuju. Jadi pernyataan yang bersifatnya benar, silakan centang di setuju. Tidak benar, tidak setuju, begitu ya. Silakan dikerjakan di buku tugas kalian, dan jangan lupa setelah selesai mengerjakan, kemudian kalian foto dikirimkan ke WA Pri Pak Aziz. Terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.